Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat sehat yang tidak bisa dibalas dengan apapun ya. Nah, begitu pun nikmat-nikmat lainnya seperti nikmat iman, yaitu nikmat hidayah. Nah, kita selalu hendaknya mensyukuri nikmat tersebut dan jangan mengkufurinya, karena apabila kita mensyukurinya maka Allah akan menambah nikmat itu. Baiklah, kita melanjutkan tadabbur Quran ya, yang setiap harinya dan diisi oleh pemateri atau personil gajah yang sudah ditetapkan dengan hari-hari, yaitu hari Senin, hari Selasa, dan saya giliran malam Selasa. Kemarin kita sudah mentadaburi surat Al-Hadid ayat ke-22 ya. Ayat ke-22. Nah, dan kita akan menyambung ayat ke-23. Tapi sebelum menyambung ke ayat 3, saya akan mengulang ya, biar kita ingat. Karena agama itu atau ayat-ayat ilmu atau ilmu-ilmu itu kalau tidak diulang nanti lupa. Bahkan kalau cuma sekali ya emang lupa. Kita tidak seperti para sahabat ya, yang lengket betul, sekali baca langsung hafal, langsung paham. Kita tidak, kita berulang-ulang kali tetap aja. Nah, contohnya adab ketika menuntut ilmu, bahwasanya sering dibilang tidak boleh berbicara di majelis ya ketika kajian, tetapi masih saja kalian sering berulang-ulang. Nah, ini artinya kan belum lengket ya, belum lengket apa yang kita pelajari, makanya kita ulang-ulang terus. Nah, kadang masih cerita teman sama teman, ustadznya ngomong aja sendiri tidak didengarkannya. Kemarin saya dengar juga seperti itu, untung aja diselingi dengan Mas Fatur ya, ngomong Mas Fatur, jadi hilang fokus bicaranya. Saya itu Nah, baiklah, kita ulang ya. Nah, sebelum kita masuk ke ayat ke-23 dari surat Al-Hadid, kita baca ulang ya surat yang ayat ke-22 nya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi saya hanya mengambil poin-poinnya saja ya dari ini. Bahasanya poin dari ayat 22 itu, ayat ke-22 itu adalah, yang pertama adalah tidak ada musibah yang terjadi di bumi maupun pada diri kita kecuali sudah Allah tetapkan ya, sudah Allah tetapkan dalam kitabnya, yaitu
di Lauh Mahfuz, di Lauh Mahfuz. Jadi sebelum terjadi musibah itu sudah Allah tuliskan dan Allah tetapkan. Nah, jadi tinggal kita mengartikannya, memaknai arti musibah itu. Jadi musibah itu terjadi dengan izin Allah dan ketetapan Allah. Bukan tiba-tiba pun ujung-ujung ya, kan tersendirinya, tetapi dengan ilmu Allah, dengan ketetapan Allah. Nah, sudah ditakdirkan seperti itu. Musibah yang terjadi di bumi maupun pada diri kita itu yaitu mencakup seperti ya, kalau kita bencana alam yang bilangnya kayak gempa, tanah longsor, tsunami, gunung Merapi, itu termasuk musibah yang terjadi di bumi atau terjadi pada diri kita. Misalnya kehilangan harta, sakit, atau kehilangan orang yang kita cintai, seperti meninggalnya anak, istri, atau bapak, ibu. Kalau perceraian, masa nggak? Bisa ya kehilangannya, kan itu musibah juga ya. Satu musibah juga terjadi kok seperti ini kan. Nah, makanya ketika terjadi perceraian misalnya, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan kita fokus, jangan disesali terus. Makanya kita terus maju ya. Maksudnya jangan berputus asa gitu, jangan berputus asa ya. Ini saya sering supaya nggak ngantuk aja ini, supaya kadang ada kayak kemarin sama ini, kadang berbicara sendiri, dari ini untuk selingan aja. Jadi musibah yang Allah turunkan kepada kita, yang menimpa kita, yaitu untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menambah keimanan kita. Karena kan musibah itu sudah ditakdirkan ya, supaya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap musibah itu juga ada pahala bila kita bersabar. Jadi jangan memang ada sih orang yang ditimpa musibah itu mengeluh, bahkan mengeluhnya kelewatan ya. Istilahnya kalau kita bilang mengeluh Allah ya, apa bahasanya? Tidak ridho, artinya tidak ridho kepada ketetapan Allah. Seperti itu. Ini poin-poin yang ada di surat di ayat ke-22. Kita masuk ke ayat ke-23-nya ya. Kita sambung. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi Allah dalam ayat ini itu mengajarkan ya sikap yang seimbang. Jadi jangan terlalu berputus asa ya ketika musibah. Ketika mendapat nikmat juga jangan terlalu bergembira. Artinya seimbang saja. Itu tidak sombong ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu bergembira. Bahwasanya nikmat itu pun yang diberikan Allah adalah suatu ujian. Nanti jika kita terlalu bergembira, kita lupa, terakhir kita kehilangan seimbangan, dan kegembiraan itu menjadi fitnah ya. Misalnya kita mendapatkan nikmat yang banyak, ternyata kita tidak bisa
bersyukurnya lupa. Maka kenikmatan yang Allah berikan itu menjadi fitnah bagi kita. Semua takdir ya sudah ditetapkan sebelum terjadi atau sebelum ditakdirkan. Ya. Saya ulang artinya tadi mana ada ya? Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Yaitu tidak hancur karena kehilangan sesuatu ya, tidak hancur kehilangan sesuatu, dan tidak sombong ketika mendapatkan nikmat atau kegembiraan. Semua sudah ditetapkan dalam takdir, yaitu ayat yang sebelumnya. Jadi sudah ditetapkan dalam takdir yang ditetapkan pada ayat yang sebelumnya. Jadi kesedihan itu boleh-boleh saja, karena manusia itu pasti kalau kehilangan jiwa atau harta pasti sedih ya, tapi boleh-boleh saja, tapi tidak sampai berputus asa. Jangan sampai kita berputus asa. Ayat tadi yang kita sebut tadi ya, jangan terjadi perceraian dan musibah ya. Tapi jangan sampai kita berputus asa. Nanti kalau kita berputus asa, seperti yang terjadi di luar-luar, terjadi bunuh diri kan, maka Allah tidak ridho kan, maka kita tidak akan masuk ke dalam surga karena Allah tidak ridho. Jadi ketika kita mendapat musibah, maka kita jangan sampai berputus asa seperti itu. Dan apabila kita diberi nikmat, kita bahagia juga, boleh-boleh saja, tapi tidak pula sampai lupa diri ya. Tidak boleh kita lupa diri, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati seorang mukmin itu berada di tengah, yaitu kokoh dan tenang ketika mendapat musibah atau mendapat kegembiraan. Jadi tenang-tenang saja, jangan terlalu bersedih dan jangan terlalu gembira. Kalau terlalu sedih, kita berputus asa dari rahmat Allah. Jadi dalam surat Az-Zumar ya, Allah mengajarkan kita jangan berputus asa ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Apapun yang terjadi, misalnya harta atau kesempatan, cita-cita, apapun kehilangan orang yang tersayang, semua itu sudah menjadi ketetapan Allah. Semua itu pergi atau hilang itu ada hikmahnya bagi kita. Itu kalau kita mau mempelajarinya tentu ada hikmahnya. Yaitu bisa kita, hikmahnya itu yaitu kita bisa mendapatkan pahala dari kesabaran, dan kita menjadi dewasa untuk menghadapi musibah-musibah atau ujian-ujian yang akan datang ke depan. Dan jangan terlalu gembira hingga lupa terhadap apa yang Allah berikan. Bukan dilarang bahagia, tapi jangan lupa
bahwa nikmat itu adalah hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga nikmat itu adalah ujian bagi kita, apakah kita dengan nikmat yang Allah berikan itu kita bersyukur, apakah kita kufur. Betul. Kegembiraan yang melampaui batas sering melahirkan rasa memiliki berlebihan, bisa sombong juga. Yaitu kegembiraan yang berlebihan sering melahirkan yaitu sombong. Memang seperti itu ya, kalau kita diberi nikmat yang banyak, kadang kita sombongan, meremehkan kepada yang tidak diberi nikmat. Seperti itu mungkin diberinya kita kelapaan rezeki atau diberinya kedudukan, maka kita akan merendahkan teman kita ya, atau yang lainnya, karena kita merasa tinggi. Itu kan suatu nikmat ya. Jadi tidak boleh kita seperti itu ya. Ketika mendapat nikmat, kegembiraan itu jangan kita terlalu melampaui batas, jadi seimbang-imbang aja, biasa-biasa saja. Jangan terlalu gembira, jangan terlalu bersedih ketika tidak mendapatkan nikmat. Dan jangan lupa kita ketika mendapat nikmat dari Allah, jangan lupa berterima kasih kepada Allah dengan bersyukur. Jika kita diberi harta, maka cara bersyukurnya ya kita keluarkan rezeki kita untuk berinfak, bersedekah, atau membayar zakat. Kalau untuk di zaman kita itu jarang ya orang membayar zakat ya. Yang ada pajak biasanya itu. Padahal pajak kan tidak wajib. Iya. Ya di kampung dulu kan saya kan pernah ngaji itu, dari apa ya? Itu kan orang banyak punya kebun ya. Itu tidak pernah dibayar zakat. Kan kami kan ada ketua kami kan ketua Bajis, Bajis atau Bajis? Ya Bajis ya. Badan Amil Zakat Nasional itu misalnya dari seharusnya 3 miliar itu cuma dikeluarkan 300 juta saja tuh yang mau berzakat itu sedikit sekali ya. Nah, jadi yang sering ya pajak, padahal seharusnya zakat dikeluarkan, tapi kita tidak ada situ. Mungkin apa yang salah ya? Kan bukan hukum Islam kita. Iya, mungkin karena nggak hukum Islam ya, jadi nggak ditekankan seperti itu ya. Nah, jadi kita didorong tidak bersyukur itu. Padahal kalau kita keluarkan zakat itu artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengeluarkan zakat. Zakat itu mensucikan harta-harta kita. Nah, tetapi kita malah dilarang, bukan dilarang, artinya tidak ada keinginan kita untuk berzakat. Kita bakhil di situ. Ya, ini lupa bersyukur ketika mendapat nikmat yaitu kegembiraan. Maka ini menjadi fitnah dan di hari kiamat nanti beratnya. Ada 2 pertanyaan pula ketika masalah harta. Dari mana kamu dapatkan harta itu? Jika hartanya datangnya dari cara halal pun tetap ditanya, kemana kamu belanjakan? Seperti itu. Jika datangnya bukan karena yang halal ya, hasil korupsi atau mencuri, waduh itu lebih berbahaya lagi. Terus dibelanjakannya kemana pula kan? Iya, 2 kali. Makanya orang yang mempunyai harta ini, kalaupun dia masuk surga belakangan, telat karena dihisapnya lama lama. Maka beruntunglah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau orang-orang miskin itu lebih cepat dari orang-orang yang mempunyai harta masuk surga. Tapi apakah kita bisa bersabar? Pertanyaannya itu. Makanya itu pertanyaannya. Biasanya orang juga nggak sanggup bersabar ya, mengeluh. Tapi insya Allah dengan kita belajar Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, kita bisa bersabar insya Allah ya. Dengan pertolongan Allah kita bersabar
dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kuat dalam menghadapi hidup ini, apalagi di ujung akhir zaman yang penuh dengan fitnah yang tidak henti-hentinya. Terasa ini sudah hilang fitnahnya, muncul lagi, bahkan lebih kuat lagi. Ketika sudah hampir hilang, hampir selesai, muncul lagi. Karena dalam hadis seperti itu ya. Seperti apa kemarin kata Mas Saiful, hujan yang deras ya, disampaikan itu. Seperti hujan yang deras fitnah itu. Jadi datang bertubi-tubi. Jadi tidak seorang pun luput dari ujian. Tidak ada seorang pun yang luput dari ujian. Bagaimana kita menghadapi ujian itu ya. Makanya kita minta pertolongan kepada Allah. Tidak ada yang luput. Karena ujian adalah suatu untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Kalau kita lewat dari ujian ini, maka derajat kita di sisi Allah menaik. Makin bertakwa kita, maka akan naik. Makanya dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum, karena orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi ujian itu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling bertakwa, maka dia yang paling mulia. Tidak dia ustadz, tidak dia orang kaya, tidak orang miskin, siapa saja. Allah tidak pernah melihat itu ya. Yang dilihat sama Allah adalah hati dan amalan kita. Seperti itu. Sepertinya waktu Isya sudah masuk ya, mungkin 2 menit lagi, 1 menit lagi. Kita cukupkan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika ada yang kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.